sudah melihat video-video sebelumnya mengenai bilangan bulat. Bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri atas bilangan positif, bilangan negatif, dan bilangan nol. Kalau kalian sudah mengetahui bagaimana sifat-sifat bilangan bulat, saat ini di video ini kita akan mempelajari tentang penjumlahan bilangan bulat. Materi pertama yang akan kita pelajari adalah penjumlahan bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan. Persiapkan buku tulis kalian, alat tulis, dan penggaris untuk mengikuti video kali ini. Tetap semangat ya! Sebelum itu, kita harus mengetahui aturan dalam penjumlahan bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan. Yang pertama, bilangan positif ditunjukkan arah anak panah ke kanan. 2. Bilangan negatif ditunjukkan arah anak panah ke kiri. Dan yang ketiga, bilangan pertama dimulai dari 0. Keempat, panah terakhir merupakan hasil dari penjumlahan. Tadi kalian sudah mengetahui kan bagaimana aturan mengenai penjumlahan bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan. Kita langsung saja aplikasikan ke dalam soal ya. Kita ambil contoh nomor 1. Contoh pertama adalah 5 ditambah 2. Ismail yakin banget kalian sudah bisa menjawab pertanyaan dari 5 ditambah 2. Tapi yang harus kalian garis bawahi di sini adalah ini penjumlahan bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan. Sehingga kita harus bisa menggambarkan 5 ditambah 2 ini dengan menggunakan garis bilangan. Seperti apa? Mari kita gambarkan bersama-sama ya. Pertama kita bikin garisnya dulu ya. Kita bikin garis, lalu kita beri anak panah kiri dan kanan. Kalau sudah seperti ini, kita lihat dua-duanya, suku 1 dan suku 2 ini adalah bilangan positif, sehingga kita harus memberikan ruang sebelah kanan lebih banyak daripada ruang sebelah kiri ya. Kita letakkan 0 di sebelah sini, 0. Sebelah kiri adalah bilangan negatif dan sebelah kanan adalah bilangan positif. Seperti ini ya. Kemudian kita melihat angka pertama, yaitu angka 5 ya. Dimulai dari 0, 5 langkah ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Jadi kita tarik garis dari 0 ke angka 5. Nah, panahnya ke arah kanan karena 5 ini menunjukkan bilangan positif. Selanjutnya ditambah 2. 2 ini adalah bilangan positif, sehingga dari 5 kita melangkah 2 langkah ke kanan. 1, 2. Nah, sama seperti yang pertama, anak panahnya menuju atau ke arah kanan. Ya, ke arah kanan seperti ini. Sehingga 5 ditambah 2 adalah 7. Karena anak panah terakhir atau anak panah kedua ini berada di angka 7. Bagaimana anak-anak? Sudah bisa dipahami? Semoga kalian bisa memahami cara membuat penjumlahan dengan bilangan bulat ini untuk nomor 1. Gampang bukan? Silahkan kalian tulis di buku tugas kalian. Kalau contoh 1 tadi kita belajar kedua bilangannya itu adalah bilangan positif. Di contoh yang kedua ini Miss Marel memberikan soal yang satu bilangan positif dan satunya adalah bilangan negatif ya. Bagaimana cara mengerjakannya? Seperti yang pertama tadi kita lihat ada 6 ditambah 2. Ternyata
bilangan positifnya ini lebih banyak. Jadi kita masih memberikan ruang yang banyak untuk bilangan positif ya. Kita bikin garis dulu. Nah, kita bikin garis. Seperti biasa ada anak panah ke kiri dan ke kanan. Gini ya. Karena bilangan positifnya itu lebih banyak, maka kita sisakan sedikit saja ruang untuk bilangan negatifnya. Kita tulis angka nolnya di sini. 0. Negatif 1, lalu negatif 2. Kita tuliskan yang bilangan positifnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, setelah selesai garis bilangannya, kita lakukan operasi hitungnya seperti pada contoh pertama. Dimulai dari 0, kita lihat angkanya adalah angka 6. Berarti 0 menuju 6 langkah ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita tarik dari 0 menuju ke 6. Panahnya ke kanan karena 6 ini adalah bilangan positif. Ditambah negatif 2. Seperti pada aturan tadi, ketika kita menjumpai bilangan negatif berarti arah anak panahnya berbalik ke kiri. Bagaimana ya cara menghitungnya? Kita tidak bisa memulainya dari 0. Tetapi kita mulai dari angka 6, yaitu angka yang terakhir ada anak panahnya ini. Kita mulai dari angka 6. Angka 6 berjalan ke kiri 2 langkah. 1, 2. Nah, berarti ada di angka 4. Bisa kalian lihat, panahnya ini berbalik. Tidak kanan lagi tetapi ke kiri ya. Bilangan kedua ini tidak boleh kita awali dari 0. Semarang ulangi sekali lagi ya. Tidak boleh kita awali dari 0, melainkan kita harus mulai dari angka 6 atau angka bilangan pertama tadi. Sehingga hasil dari 6 ditambah negatif 2 adalah 4. Seperti itu. Karena anak panah kedua atau anak panah terakhir menunjukkan angka 4. Silahkan kalian bisa mencatatnya di buku catatan kalian. Sekarang kita memasuki contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga adalah bilangan yang depannya adalah bilangan negatif. Kita perhatikan ya, seperti biasa kita buat garisnya dulu. Lalu beri anak panah kiri dan kanan ya. Kita lihat kira-kira lebih banyak mana ya ruangnya untuk membuatnya di garis bilangan. Ternyata bilangan negatifnya ini lebih banyak daripada bilangan positifnya, sehingga kita berikan ruang untuk bilangan negatif lebih banyak daripada bilangan positif. Kita taruh nolnya di sini ya. 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Kemudian yang sebelah kanan bilangan positif 2, 3. Kita lihat bilangan pertama adalah bilangan negatif 4. Sehingga kita mulai dari 0 menuju ke arah mana? Iya, menuju ke arah kiri. Karena bilangannya itu adalah bilangan negatif. Ke kiri 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Kita tarik bilangannya dari 0, garisnya ke negatif 4. Panahnya ke kiri. Kemudian kita lihat
ya, kita lihat bilangan selanjutnya ditambah 2. Berarti 2 ini kita melangkah ke arah kanan karena 2 yang di sini adalah bilangan positif. Kita tidak boleh memulai dari 0, tetapi kita mulai dari angka negatif 4. Dari negatif 4 ini kita melangkah 2 langkah ke kanan. 1, 2. Berarti ada di sini. Nah, jadi kalian bisa tahu kira-kira hasilnya berapa sih? Negatif 4 ditambah 2. Ya, hasilnya adalah negatif 2 karena garis yang kedua atau garis yang terakhir ini menunjukkan angka negatif 2. Kita memasuki contoh yang keempat. Setelah kalian mengetahui bagaimana contoh 1, 2, 3, kita masuk ke contoh yang keempat. Itu gampang banget karena bilangannya sama-sama bilangan negatif. Seperti biasa kita buat garis bilangan dulu. Ya. Karena keduanya ini adalah bilangan negatif, kita berikan ruang sebelah kiri lebih banyak daripada ruang sebelah kanan. 0 ada di sini. Ini positif, ini negatif. Lalu kita lihat bilangan pertama ada negatif 3. Kita mulai dari angka 0. Angka 0 ini menuju 3 langkah ke kiri. Kita hitung ya bersama-sama ya. 1, 2, 3. Berhenti di negatif 3. Panahnya jangan lupa ke kiri karena menunjukkan bilangan negatif. Lalu ditambah negatif 2. Nah, ini negatif lagi. Berarti panahnya ke kiri lagi ya. Ke kiri 2 langkah. Dari angka 3. 1, 2. Dari angka negatif 3 maksudnya Ismail ya. Berarti dia berhenti di titik negatif 5. Seperti ini. Berapa hasilnya? Negatif 3 ditambah negatif 2 sesuai dengan anak panah terakhir ya, ada di negatif 5, sehingga negatif 3 ditambah negatif 2 adalah negatif 5. Seperti itu. Mudah bukan? Oke, contoh yang keenam ada negatif 3 ditambah 6. Ya, seperti biasa kita buat garisnya dulu. Kita lihat banyak mana ya? Ternyata bilangan positifnya ini lebih banyak daripada bilangan negatifnya. Sehingga kita berikan ruang yang banyak untuk bilangan positif di sebelah kanan. Kira-kira nolnya di sini. 0. Negatif 1, negatif 2, negatif 3. Lalu yang sebelah kiri 1, 2, 3, 4, 5. Kira-kira seperti ini. Kita lihat angka yang pertama. Angka yang pertama ada negatif 3. Jadi kita awali dari 0 menuju kemana? Kanan atau kiri? Iya, kiri. Ke kiri berapa langkah? 3 langkah karena menunjukkan negatif 3. 1, 2, 3. Ke kiri 3 langkah ya. Seperti ini. Selanjutnya ditambah 6. Karena 6 ini adalah bilangan positif, jadi kita harus melangkah ke kanan sebanyak 6 langkah. Dari mana? Dari 3 tentunya, tidak boleh dari 0. Dari negatif 3 ya, tidak boleh dari 0.
6 langkah ke kanan dari negatif 3. Kita hitung ya bersama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata berhenti di titik angka 3 positif. Kita tarik. Nah, seperti ini. Sehingga negatif 3 ditambah 6 sama dengan berapa ini? 3. Karena panah terakhir atau panah kedua menunjukkan angka 3. Seperti itu. Satu kali lagi contoh untuk melengkapi catatan kalian ya. Di contoh yang ke-7. Di contoh yang ke-7 ini Miss Marel punya soal 4 ditambah negatif 5. Seperti biasa, kita buat garisnya dulu. Kalian lihat lebih banyak mana positif dan negatifnya? Ternyata lebih banyak negatifnya ya, sehingga kita berikan ruang yang agak banyak untuk bilangan negatif. Kira-kira nolnya di sini ya. Kita buat yang positif dulu. 1, 2, 3, 4. Negatif 2. Seperti ini. Oke, dimulai dari 0. 4 langkah ke kanan karena bilangan positif. 1, 2, 3, 4. Kita tarik dari 0 ke angka 4 positif. Lalu selanjutnya ditambah negatif 5. Karena ini bilangannya negatif berarti panahnya berbalik. Kita berbalik 5 langkah ke kiri dari angka 4. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, yaitu di angka 1. Kita tarik dari 4 ke angka 1. Nah, jadi 4 ditambah negatif 5 hasilnya adalah negatif 1. Karena panah terakhir atau panah kedua menunjukkan angka negatif 1. Nah, bagaimana anak-anak tentang penjumlahan bilangan bulat? Gampang kan? Gampang banget, apalagi dengan menggunakan garis bilangan. Di video selanjutnya insya Allah Miss Marel akan berikan kepada kalian penjumlahan bilangan bulat tanpa menggunakan garis bilangan. Tapi jangan lupa kalian harus like, komen, dan subscribe video ini supaya Miss Marel lebih semangat untuk membuat videonya. Dan kalau kalian mau, kalian juga bisa share video ini ke teman-teman kalian supaya bisa belajar bersama Miss Marel. Miss Marel juga bisa kok ketika kalian ada kesulitan atau kalian ingin dijelaskan suatu materi pembelajaran yang kalian belum paham kepada Miss Marel boleh banget kasih di komen di bawah ini ya. Kritik, saran, dan masukannya Miss Marel tunggu. Jangan lupa belajar di rumah dan tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Semangat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.